The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas PGMIB. Di sini kami akan membahas Pancasila sebagai etika politik. Adapun poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, definisinya, yang kedua, nilai-nilai etika politik, yang ketiga yaitu realita politik pada saat ini, yang keempat, etika politik pada saat pemilu, dan yang terakhir yaitu implementasi dari etika politik. Sebelum kita masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Faiza dengan NIM 2514070078. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mailun Nadela dengan NIM 2514070048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 2514070068. Halo guys, perkenalkan nama saya Yosa Melia dengan NIM 2514070058. Yang pertama yaitu definisi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu etika. Etika berasal dari kata etimologis yaitu etos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Selanjutnya yaitu etika politik. Etika politik merupakan aturan moral dalam dunia politik sebagaimana kekuasaan digunakan dengan cara yang bermartabat, sementara Pancasila merupakan sumber nilai moral dalam bahasa Indonesia. Artinya, setiap keputusan dan tindakan politik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Apa sih nilai-nilai Pancasila dalam etika politik? Langsung saja kita simak bersama. Seperti kata teman saya sebelumnya, nilai-nilai Pancasila dalam etika politik adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana politik harus jujur dan bertanggung jawab kehadapan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana tidak boleh ada mengorbankan manusia demi kekuasaan. Lalu ada persatuan Indonesia, seperti politik harus menentukan, bukan untuk memecah belahkan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, atau kekuasaan yang berasal dari rakyat yang harus dijalankan dengan musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tujuan akhir politik adalah kesejahteraan bersama. Teman-teman, politik sejatinya bukan tentang siapa yang berkuasa dan bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama. Mari kita wujudkan politik yang Pancasila, politik yang jujur, adil, beradab, dan persatuan bangsa. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan Eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Teman-teman, adapun cara implementasikan etika politik dalam Pancasila, yang pertama yaitu pemimpin harus memiliki sikap jujur dan amanah, memimpin dengan nurani. Kita harus berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga harus berjuang demi kepentingan pendidikan politik dan rakyat.
kita juga sebagai warga harus memilih dengan cerdas dan menolak politik yang melesat dan tidak menghargai hal-hal dalam perbedaan, adapun bentuk nyata dari nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Pendidikan politik bagi warga merupakan jalan untuk memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam sistem politik. Dengan pendidikan politik, warga dapat mempertajam kemampuan analisis dan kritisnya terhadap berbagai isu yang kompleks. Warga memahami pentingnya hak pilih, kebebasan berpendapat, peran lembaga politik, serta mampu membuat keputusan yang cerdas berdasarkan informasi yang objektif. Pendidikan politik bagi warga adalah cerminan dari masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Seperti kata Bung Karno, negara ini tidak akan besar karena orang-orang pintar, tetapi negara ini akan besar karena orang-orang yang berjiwa besar. Soeharto nggak lulus SD. One of a kind. Megawati nggak lulus kuliah. Ki Hajar Dewantoro tidak kuliah, lulusan SMA jadi Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Karena hanya orang-orang itu yang punya nyali dan punya keberanian. Makanya sukses hanya untuk yang layak. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Namun kenyataannya nilai-nilai itu masih sering terabaikan. Kita masih melihat politik uang fitrah dan perebutan kekuasaan tanpa arah moral. Contoh kasus politik itu pemilu 2024. Muncul banyak isu seputar politik. Identitas kampanye di media sosial yang favorit saya itu proyek politik. Sayangnya, bahkan beberapa calon legislatif tidak luput dari money politik dan manipulasi data suara, padahal jika nilai-nilai itu dipegang, tentu politik bisa menjadi jalan berbuat bangsa, bukan sekedar arena perebutan jabatan. Etika politik dalam pemilu. Etika politik Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pilihan, bukan saling menjatuhkan pemimpin yang Pancasilais. Bukan hanya pandai berjanji, tapi juga berani menegakkan kebenaran dan berpihak pada rakyat. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Chime so loud, cock your dick, oh no. Life, korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Bye.